kan saya bongkar. Saya nggak perlu ngomong mas dengan saya bongkar ini. Bongkar. Ada kata lain ya. Bongkar lagi. Sampai sempurna. Caranya emang saya perbaiki Perencanaannya. Dari perencanaannya sehingga terjadinya situasi kondisi pekerjaan seperti ini seperti apa? Sebenarnya awalnya kita nggak berharap seperti ini. Jadi begini, untuk anggaran dana desa dan dana desa, ya, setiap pembangunan laven lebih taruhkanlah panjang 1000 meter, dia harus menggunakan aspal itu paling tidak 35 drum. Itu aspalnya. Gitu. Kemudian dia harus menggunakan batu ukuran 5/7 kalau memang dia ada lubang yang lebih dari 5 cm kedalamannya. Dia harus menggunakan batu 4/5, 3/4, 2/3, 1/2, dan dia harus menggunakan abu batu. Gitu. Kemudian, ya, dari material yang ada, sebelum material ini digelar, dia harus mengadakan pengerasan jalan terlebih dahulu. Seperti contoh nih, batu 3/5, 4/5 atau 5/7 yang disusun sedemikian rupa yang baik dan benar di dalam lubang-lubang, ya, dia harus disilinder terlebih dahulu, dikeraskan namanya menggunakan pasir. Setelah pengerasan baru nanti ditabur, digelar batu 3/4, 2/3. Setelah itu selesai semua, ya, dia diratakan menggunakan batu 1/2. Kemudian baru dilakukan pengaspalan. Saya sudah lihat videonya. Bahkan itu kemarin saya lihat ada sidak juga dari teman-teman di PRD Kabupaten Lampung Tengah yang memang dari Komisi 3, ya. Ya, mereka punya hak penuh untuk melakukan pemantauan sekaligus sidak ke bawah, ya, menyeleksi pekerjaan tersebut benar dan salahnya. Kemudian mereka juga berhak untuk mengadakan sanksi terhadap pelaku atau pekerja, ya, yang melakukan kekeliruan ini. Namun yang jelas, ya, pekerjaan yang ada di Sriwijaya Landshop ini benar-benar menyalahi aturan, menyalahi BSTEK. Yang pertama, semua dari kesalahan itu menurut saya itu semuanya penuh dengan unsur kesengajaan. Kenapa tidak? Sudah jelas-jelas pekerjaan tersebut itu ada konsultan pekerjaannya. Ya. Konsultan pekerjaannya, tugas daripada konsultan pekerjaan atau pendamping teknis anggaran dana desa dan dana desa ini, ya, mengadakan pembenahan, mengadakan pendampingan sampai pekerjaan tersebut selesai, dari mulai hingga selesainya pekerjaan tersebut. Akan tetapi, ya, pekerjaan seperti ini sudah tidak benar seperti ini, ya. Konsultannya kok diam saja. Ini jangan-jangan konsultan ini selain daripada makan gaji buta, ya, konsultan ini sudah ada semacam MOU mungkin dengan kepala kampung, sehingga seolah-olah, ya, segala pekerjaan tersebut itu adalah benar menurut mereka. Jadi mutlak kekeliruan ini, ya, itu ada pada kepala kampung dan konsultan pekerjaan selain daripada pendamping teknis. Kenapa? Semua ini nanti terjadi, ini berkat kurang cermatnya Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan evaluasi pekerjaan. Secara aturan, saya tidak bicara undang-undang, ya. Kalau saya bicara undang-undang itu bukan kapasitas saya selaku lembaga swadaya masyarakat. Tapi saya bicara aturan yang sebenarnya. Yang namanya proyek swakelola, pekerjaan swakelola, tentunya ini harus diswakelolakan terhadap masyarakat setempat. Dan jika ini nanti terdapat dikerjakan oleh pihak ketiga, ini adalah penyimpangan terbesar dalam suatu pekerjaan. Karena apa? Ya,
Karena proyek swakelola atau pekerjaan swakelola yang tidak diswakelolakan di pihak ketiga kan, maka disinyalir ya pelaksana pekerjaan itu adalah mencari keuntungan yang lebih besar lagi. Ini namanya korupsi. Gitu. Ini namanya korupsi ya. Selain daripada korupsi keuangan negara, ini korupsi dalam korupsi aturan, jelas menyalahi aturan. Kemudian hati-hati, setiap ini swakelola diyakinkan bahwa papan pengumuman, papan transparansi publiknya dijamin pasti tidak ada. Seyogyanya, sebelum pelaksanaan pekerjaan ini dimulai, papan pengumuman atau papan transparansi publik ini ya, ini harus dipasang terlebih dahulu, bukan setelah pekerjaan itu selesai kemudian ya papan pengumuman atau papan transparansi publiknya baru dipasang. Menurut pantauan kami ya, sepanjang tahun 2021, mulai dari yang dikerjakan oleh pihak rekanan sampai pada anggaran dana desa dan dana desa ya, tahun 2021 ini semuanya carut marut, semuanya terkesan asal jadi, semuanya terkesan asal-asalan, semuanya tidak memenuhi standar. Kita hanya menunggu waktu PHU, setelah itu kan kita laporkan secara keseluruhan dan global kepada KPK dan langsung kepada Presiden. Ya, karena begini, kita tidak akan laporkan rekanan dalam persoalan ini. Rekanan ini mereka ini mengerjakan sesuai dengan anggaran yang ada. Gitu. Nah ini ya, saya sangat berharap sekali kepada pemerintah pusat. Jangan menunggu telah terjadi korupsi, telah terjadi penyimpangan, baru melakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada pelaku-pelaku korupsi. Karena korupsi ini kejahatan yang sangat luar biasa dan merugikan masyarakat yang banyak. Bukan hanya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, bahkan negara kesatuan Republik ini jelas-jelas ini sudah dirugikan karena selain dari menelan anggaran belanja pendapatan daerah, juga menelan anggaran belanja pendapatan negara APBN. Tahun 2021 banyak sekali yang sudah kita laporkan, antara lain Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pariwisata, kemudian ada juga Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya ya, dan Dinas Kesehatan. Dari kesemua dinas yang saya sebutkan tadi, lebih kurang 40 laporan yang sudah kita layangkan kepada Kejaksaan Agung dan Mabes Polri sesuai dengan tanda terima yang kami terima ada. Jadi pada tahun anggaran pada tahun 2022, pada akhir Januari nanti kita akan menagih semua ya laporan-laporan kita yang kita sampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Jadi begini, saya sangat berharap sekali, tentunya bergantinya kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah ini, kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat, tentunya kami mewakili atas nama masyarakat juga, sangat berharap kepada pemimpin yang baru, semuanya bisa menjadi baru, ya, kebijakan baru, ya, harapan baru, kemajuan yang baru, ya, yang lebih baik dari sebelumnya, gitu. Sehingga segala persoalan yang menjadi keluhan masyarakat, tentunya ini di bidang penanganan korupsi, ya, di bidang penanganan hukum, yang pasti yang dipentingkan oleh masyarakat itu hukum. Ini harus menjadi panglima di Lampung.